Haleluya, haleluya. Saudara, berapa banyak saudara, sekali lagi saya tanya, diberkati oleh firman Tuhan seri khotbah 12 Rasul? Amin. Saya percaya firman itu masih bekerja saat ini, mengubahkan karakter kita, mengubahkan hidup kita. Amin. Haleluya. Bulan Juli ini kita akan memulai seri khotbah yang baru. Seri khotbah ini berbicara dari kitab atau surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Ya, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Siapa yang sudah baca Efesus semuanya? Belum ya? Jadi PR ya. Efesus cuma ada 6 pasal, baca semuanya. Ya, baca semuanya. Jadi selama 5 minggu ini akan dibahas dari kitab Efesus, saudara. Sampai minggu kelima. Ya, ada 5 seri dari Efesus. Ya, saudara sekalian, saya ingin bertanya saudara, siapa suka menulis surat hari-hari ini? Siapa hari-hari ini sering menerima surat? Siapa yang mau terima surat cinta? Saya. Yang jomblo, saya. Ya saudara sekalian, kitab Efesus adalah surat cinta saudara. Kitab Efesus adalah juga surat wasiat dari seorang hamba Tuhan namanya Paulus kepada jemaat di Efesus. Kenapa saya katakan surat cinta atau surat kasih? Karena di dalam Efesus ini Rasul Paulus menyatakan kasih Allah kepada jemaat, apa yang dilakukan Allah kepada jemaat di Efesus. Nah, saya katakan ini adalah surat wasiat karena ini adalah surat ataupun perkataan-perkataan yang mungkin bagi Paulus saat itu memikirkan bahwa ini adalah kata-kata terakhir, pesan terakhir bagi jemaat di Efesus. Nah, itu saudara ya. Tujuan daripada, jadi sebelum khotbah saya jelaskan tentang kitab Efesus ya. Nah, nanti sesudah itu saudara Pak pulang baca kitab Efesus. Nanti saya akan jelaskan mengapa kitab Efesus ini sangat-sangat bagus dan penting sekali. Dan kita memulai seri khotbah pembahasan firman Tuhan pertama di ICA, seluruh ICA membahas kitab Efesus. Nah, ketika Rasul Paulus menulis kitab Efesus ini, dia tulis kitab ini di penjara. Diperkirakan penjara di Roma. Makanya dia pikir mungkin inilah hari-hari terakhir daripada hidupnya atau pelayanannya. Ditulislah surat kepada jemaat di Efesus. Tujuannya adalah penulisan ini agar saudara, agar jemaat di Efesus sungguh-sungguh menjalankan kehidupan kekristenannya, kehidupan keimanannya dengan hikmat, dengan kebenaran supaya mereka layak di hadapan Tuhan. Sepeninggalan daripada Rasul Paulus. Dimaksudkan oleh Paulus untuk memberikan Injil kepada jemaat di Efesus. Saudara tahu bahwa jemaat Efesus adalah jemaat atau gereja yang dibentuk, didirikan, dirintis oleh Rasul Paulus. Jadi saudara bisa melihat betapa dia menyayangi jemaat di Efesus. Itu seperti anak rohani, seluruh jemaat sebagai anak rohani. Sehingga dia menuliskan kitab Efesus ini. Mengapa saudara kitab Efesus ini begitu penting? Kenapa saudara pada hari-hari ini saya katakan kita suka, mungkin kita dulu suka membaca surat ya dulu ya. Memang surat ini bagi Efesus. Kenapa penting bagi ICA atau gereja Tuhan saat ini? Dikhususkan bagi Efesus. Kalau saudara mengirim surat kepada pacar saudara mungkin dulu ya. Kan khusus buat pacar saudara yang saudara kenal, saudara tahu masalahnya, saudara tahu hubungan saudara gitu kan. Seperti Paulus menulis kepada Efesus, dia tahu hubungannya dengan Efesus, dia tahu masalah mungkin ada di Efesus, dia tahu keperluan di Efesus. Tetapi ketika kita membaca surat daripada orang lain, memang ada hal-hal yang tidak berhubungan dengan kita. Tetapi ada pelajaran penting yang bisa kita ambil dari surat itu, prinsip-prinsip. Tetapi surat Efesus ini, Paulus ini menjelaskan Injil kebenaran Tuhan. Jadi surat Efesus sangat-sangat penting tidak hanya pada zaman itu, jemaat di Efesus, tetapi juga bagi saudara dan saya. Maka kita mulai dengan kitab surat Efesus. Nah, surat Efesus ini ditulis untuk menjawab pertanyaan.
untuk menjawab situasi kehidupan. Tidak hanya di sana, tapi di sini. Hari ini, jemaat Tuhan di ICA. Kenapa saudara? Karena dunia tidak semakin menjadi baik, karena dunia. Saudara tahu bahwa apakah saudara kehidupan saudara saat ini pengaruh pandemi? Iya. Dunia rusak karena pandemi? Iya. Dunia rusak karena masalah ekonomi, dunia rusak karena ideologi politik, dunia rusak karena kehidupan sosial yang mulai tidak benar. Kehidupan, saudara tahu kehidupan manusia sudah semakin bobrok atau terkorupsi. Sebenarnya bukan itu masalahnya, tetapi masalah utama nanti kita akan temukan di dalam kitab Efesus adalah dosa manusia. Pandemi mungkin akan berakhir, ya, dunia akan penuh dengan damai, tidak ada perang, tetapi manusia masih sama karena manusia punya hati yang sudah terkorupsi. Kitab Efesus ini dituliskan untuk mengadres, untuk kita semua melihat masalah hati kita masing-masing. Ya. Jadi aplikasinya masih sampai hari ini, hati manusia. Nah, sehingga pada saat ini saudara duduk di sini mendengarkan firman Tuhan selama 1 bulan tentang Efesus, kita bisa belajar Injil daripada Tuhan kita di dalam kitab Efesus dan kita terapkan dalam kehidupan iman kita mulai hari ini. Amin. Haleluya. Nah, saudara, sejenak kita belajar, saya masih bicara tentang gambaran surat Efesus. Kita belajar tentang gereja di Efesus. Gereja di Efesus. Saudara, Rasul Paulus melayani selama 3 tahun di gereja Efesus. Dia mendirikan, dia merintis, dia tinggal di sana paling lama. Biasa Rasul Paulus seorang perintis itu dia kemana-mana. Dia mendirikan jemaat di mana-mana. Di Efesus selama 3 tahun dia di sana. Dia mengajar, dia memberikan firman Tuhan, tetapi dia juga masih menulis surat Efesus ini. Nah, saudara, berarti Efesus itu menerima kebenaran Tuhan yang luar biasa dari Rasul Paulus. Luar biasa pengajarannya. Berarti gereja Efesus menerima kebenaran Tuhan itu paling lengkap dari Rasul Paulus. Nah, tentang jemaat di Efesus. Saudara, setelah peninggalan daripada Rasul Paulus meninggalkan siapa? Priscilla dan Aquila untuk melayani di Efesus. Ya, kemudian Rasul Paulus ditangkap dan dipenjara. Nah, di Efesus itu juga ada pelayanan seorang hamba Tuhan namanya Apollo. Dan juga ada Timotius melayani di gereja Efesus. 1 dan 2 Timotius yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada Timotius yang pada saat itu melayani di Efesus. Nah, saya ingin menggambarkan gereja Efesus pada saat itu. Ya, berarti gereja Efesus sangat penting, sangat luar biasa, pengajarannya hebat. Saudara tahu Rasul Yohanes tinggal di Efesus bersama dengan ibu daripada Yesus, Maria. Ingat ketika Yesus disalib, Yesus mengatakan, Yohanes jaga ibuku. Nah, dari situ Yohanes menjaga ibu daripada Yesus di Efesus, saudara. Dan dari Efesus, Rasul Yohanes juga menulis surat Yohanes 1, 2, 3 dan Injil Yohanes. Ya. Nah, gereja Efesus juga disebut di dalam kitab Wahyu. Nah, saya ingin menggambarkan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, belum firman Tuhan ya, bahwa gereja di Efesus itu sangat-sangat luar biasa, sangat-sangat penting. Makanya saya bilang surat Efesus adalah surat kasih daripada seorang bapa rohani, pendiri gereja kepada jemaatnya yang dia bentuk, yang dia sudah mentoring dan dia sudah dimuridkan. Dia ingin memberikan perkataannya terakhir. Itu adalah semacam surat perpisahan daripada Rasul Paulus. Nah, saudara bisa membayangkan pentingnya surat ini bagi kita. Nah, Efesus 3 ayat 1 mengatakan demikian. Itulah sebabnya aku ini Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Di pasal keempat juga Paulus mengatakan orang yang dipenjarakan karena Kristus. Rasul Paulus, saudara bisa membayangkan seorang rasul, seorang dipakai Tuhan yang bertemu dengan Yesus langsung dan menerima pengajaran dari Yesus langsung. Dia ingin memberikan Injil yang benar, yang murni kepada anak didiknya, kepada jemaatnya. Nah, saudara, ada beberapa hal yang kita lihat ya secara, saudara ingin belajar firman Tuhan? Belajar Efesus ya sebelum kita masuk dalam khotbah. Jadi khotbah kita bisa 2 jam. Oke, ciri khusus daripada surat Efesus.
Pertama, coba tampilkan di layar ciri khusus yang pertama, surat ini bukan surat pribadi. Bukan surat pribadi. Kalau saudara baca ada surat kepada Timotius, kepada Titus, kepada Filemon, itu surat pribadi, seorang gembala, seorang mentor, seorang pastor. Bukan surat pribadi. Surat Efesus bukan surat pribadi, tidak berbicara tentang rencana pribadi Rasul Paulus. Kitab Roma adalah pribadi daripada Rasul Paulus. Ketika dia ingin ke Roma, dia tuliskan, ini loh yang aku ketahui tentang Injil. Ya, jadi ini Efesus khususnya begitu. Nah, saya katakan begitu, kita lihat surat Efesus ditulis sebagai surat edaran kepada gereja yang ada di Efesus dan gereja-gereja sekitarnya. Surat Efesus tidak ditulis untuk menanggapi suatu masalah atau untuk memperbaiki kesalahan. Saudara tahu bahwa slide-nya bisa turunin. Setiap surat Rasul Paulus kepada jemaat itu selalu ada masalah di sana. Selalu ada masalah di sana. Sehingga Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di sana untuk menasehati tentang masalah tertentu. Semuanya rata-rata. Hanya kitab Efesus, Rasul Paulus menulis surat ini tidak menanggapi suatu masalah dan juga tidak ada muatan nubuatan dan sebagainya. Jadi saudara bisa membayangkan surat Efesus ini murni Injil. Tuhan Yesus, Rasul Paulus ingin memberikan Injil Yesus sedalam-dalamnya tanpa pikir masalah-masalah yang seperti di gereja lain. Jadi bagian daripada surat Efesus ini sangat penting untuk kita pelajari. Makanya dari awal saya katakan pulang, saudara baca surat Efesus yang hanya 6 pasal saudara. Ya, ciri yang kedua, ciri khusus yang kedua. Nah, silakan tampilkan layarnya. Surat ini ditulis dengan gaya puisi. Di awal pasal pertama, gaya puisi saudara. Sekali lagi bukan menanggapi suatu polemik atau masalah, juga bukan nubuatan, sehingga ada banyak bahasa doa yang penuh dengan pujian, perasaan, tidak seperti surat-surat yang lain. Surat-surat lain ada teguran karena masalah, teguran. Ini dimulai dengan pujian. Bahkan Efesus 1:3-14 itu adalah kalimat terpanjang saudara. Doa kalimat terpanjang dalam bahasa Yunani. 202 kata. Dalam 12 ayat sebenarnya kalau kita baca mungkin ada titiknya ya. Ada ayat-ayatnya. Tetapi sebenarnya itu seluruhnya satu kalimat. Itu pemujaan gaya penulisan orang bahasa Yunani. Ya. Dan juga kemudian di Efesus 1:15-23 juga merupakan kalimat terpanjang kedua, 169 kata dalam satu kalimat. Nanti kalau nggak percaya saudara baca ya, itu bentuknya puisi saudara, pemujaan, doa, pengagungan kepada Tuhan. Dan cara penulisan Paulus ini tidak ada di surat-surat yang lain. Ya, saya percaya ketika Paulus ada di penjara saudara, di penjara. Dia tahu mungkin hidupnya akan berakhir, dia tidak tahu pelayanannya akan terus apa enggak. Dia pikir ada jemaat yang begitu dikasihnya Efesus, dia tuliskan Injil ini, surat ini, dipenuhi dengan Injil Tuhan, dimulai dengan pengagungan yang luar biasa, perkataan yang 202 kata, satu kalimat saudara, kalau bisa bayangkan. Saya percaya ketika saudara menulis surat cinta ya kepada orang yang dikasih ya, semalam suntuk saudara tulis. Pujaan-pujaan saudara. Ini adalah pemujaan Rasul Paulus kepada Tuhan. Dia ingin menyampaikan ini loh hati saya. Walaupun saya di penjara hati saya tetap memuji, berdoa. Dan saya percaya Roh Kudus memberikan sesuatu yang harus dituliskan oleh Rasul Paulus sehingga kita hari ini boleh membaca. Ciri yang ketiga daripada surat Efesus. Ini adalah keunikan saudara. Ciri ketiga. Tidak ada di surat-surat yang lain. Kata-kata seperti yang disebut di tempat surgawi, di udara, di langit di atas, itu sangat-sangat kental sekali, di surgawi. Contohnya di dalam Efesus 1 ayat 3, kita baca, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat di dalam surga. Ayat ini saya sangat suka sekali. Tuhan sudah memberkati kita, mengaruniakan berkat rohani di dalam surga.
Di dalam surga, saudara. Dia ingin mendekatkan surga dengan kita yang masih ada di bumi. Dia ingin mendekatkan karunia hadirat Tuhan dengan kita yang ada di bumi yang berjalan dengan iman kekristenan kita. Terjemahan lain mengatakan, di dalam surga itu, di tempat surgawi. Kalau saya katakan, mau kemana? Mau kirim uang, KosWB. Di mana? Saudara tahu tempatnya kan? Di sini Rasul Paulus ingin menjelaskan kita yang sudah diselamatkan bagi Allah dari pandangan surgawi. Tidak ada lagi perbedaan antara bumi dan surga. Tidak ada lagi perpisahan antara bumi dan surga. Memang susah bagi kita. Secara rohani tidak ada lagi, saudara. Ingat Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa kami. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi. Itu intinya, saudara. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Saudara pernah pikirkan itu? Apa yang ada di surga? Kalau saudara taat dengan firman Tuhan dan percaya dengan doa Bapa kami, kalau sedang meminta sesuatu yang saudara kalau dapatkan itu, saudara percaya dengan iman, luar biasa. Saudara percaya di surga ada apa? Sakit? Kebangkrutan? Tidak ada, saudara. Ketika saudara mentaati firman Tuhan, Yesus mengajarkan doa Bapa kami, terjadilah sesuatu di bumi seperti di surga. Apa yang ada di surga, yang menjadi hak kita, terjadi dalam kehidupan kita, dalam iman kita. Inilah yang ini diberikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, bahwa kita yang sudah diselamatkan, kita memiliki berkat rohani yang sudah kita miliki di surga. Saudara kurang yakin. Oke, kita akan teruskan. Nah, itu adalah ciri khusus daripada kitab Efesus. Sesuatu yang luar biasa untuk kita mengerti di sini dan kita mengerti di sini. Dan saya percaya mukjizat surgawi akan terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Surga dan bumi menjadi satu dalam kehidupan orang-orang percaya. Saudara, kita rindu ke surga, ya kan? Nggak ada yang rindu ya. Tapi mau suatu saat kita ke surga. Tapi Yesus lebih mau bahwa dia membawa surga dalam kehidupan kita di bumi ini. Itu apa yang digambarkan Rasul Paulus bagi kita saat ini. Tempat surgawi. Oke. Nah, sekarang kita belajar kitab lagi. Kitab surat Efesus ini secara outline ya, supaya saudara baca, saudara mengerti. Silakan outline pertama. Outline, silakan slide berikutnya. Nah, kalau saudara pernah sekolah Alkitab, saudara tahu pembahasan firman Tuhan kan? Firman Tuhan misalnya 6 pasal ini pembagian di mana? Nah, Efesus ini dibagi menjadi 2 bagian besar. Bagian yang pertama, pasal 1 sampai 3, itu berbicara tentang apa yang telah Tuhan lakukan. Semuanya tentang Tuhan, karya keselamatan Tuhan. 3 pasal pertama ini berkonsentrasi pada doktrin Injil daripada Tuhan. Keselamatan, pemujaan, hubungan dengan Tuhan. Dan kemudian bagian kedua, pasal 4 sampai pasal 6, ini berbicara tentang berfokus pada hal-hal praktikal setelah kita diselamatkan, karena kemurahan Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Yang praktikal, pengkudusan kita, penerapan dalam hidup iman kita. Setelah kita berhubungan dengan Tuhan, pasal 4 dan 6 berbicara tentang bagaimana hubungan kita dengan manusia. Oke? Jadi pasal 1 sampai 3 itu tentang kisah Allah, gospel, Injil yang sesungguhnya. Pasal 4 sampai pasal 6, bagaimana kita hidup menurut Injil itu. Ya, kalau saudara pulang baca, saudara bisa lihat outline atau garis besar daripada surat ini. Slide berikutnya, saudara bisa lihat. Sekarang ada 3 elemen yang bisa saudara dapatkan dari seluruh kitab ini. Pertama, tentang kekayaan rohani, perjalanan rohani, dan kemudian peperangan rohani. Ya, kekayaan rohani berbicara tentang kita duduk di surga bersama Kristus karena karya keselamatan itu telah selesai. Tuhan Yesus sudah selesai dengan karya keselamatan, kita percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat, dikatakan kita duduk sebagai orang diselamatkan. Kemudian perjalanan rohani selama kita masih di bumi ini. Ya, kita berjalan melangkah di bumi dengan iman kita yang aktif, iman kita yang hidup. Hal yang ketiga, peperangan rohani. Ya, masih ada peperangan rohani.
Bagaimana sikap kita? Kita berdiri tegak. Saudara ingat di pasal ke-6 nanti saudara akan melihat bagaimana Rasul Paulus mengingatkan kita untuk memakai seluruh perlengkapan senjata Allah. Sikapnya adalah berdiri, saudara tidak melangkah, saudara tidak maju, saudara berdiri memakai seluruh perlengkapan Allah. Peperangan rohani. Jadi ada 3 elemen di sana. Nah, hari ini kita akan melihat bagaimana kitab Efesus mengingatkan kita. Judul firman Tuhan ini adalah harapan utama kita. Harapan kita yang terutama. Nah, saudara, ketika kita sudah mengetahui firman Tuhan ini, kita tahu kita sudah hidup dalam pengharapan kita. Amin. Kita sudah hidup di dalam pengharapan yang terberkati, yaitu harapan di dalam keselamatan kita. Dan Rasul Paulus ingin mengingatkan di dalam pasal kedua, hari ini pasal kedua ayat 1 sampai 10. Rasul Paulus ingin mengingatkan kepada jemaatnya, Efesus dan saudara dan saya hari ini, apa yang terjadi dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Dan apa yang kita bisa lakukan bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Ya, kita baca Efesus 2 pasal kedua ayat 1 sampai ke 10 di awal daripada slide. Efesus 2 1 sampai 10. Oke. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menurut kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Ayat 4 mengatakan, tetapi Allah, ayat 4, yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus sekalipun kita telah mati oleh kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Ayat 7 mengatakan, supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya kepada kita di dalam Kristus Yesus. Ayat 8 mengatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, dan itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Pulang, baca lagi, renungkan. Ini sangat-sangat dasar, sangat-sangat penting kehidupan kita. Di sini saya katakan, bagian pertama, Rasul Paulus mengingatkan saudara dan saya, bahwa kita berharga di mata Tuhan. Tuhan sudah melakukan sesuatu buat kita. Kalau saudara sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Kalau saudara belum percaya kepada Tuhan, inilah saja saudara. Kebenaran firman Tuhan akan memberkati, menyelamatkan kita, membebaskan kita. Amin? Haleluya. Ada 2 poin besar yang saya ingin sebarkan dari firman Tuhan ini. Rasul Paulus mengingatkan orang Efesus, jemaat Efesus, Rasul Paulus mengingatkan kita. Ya. Pertama, kita sudah mati dalam dosa. Amin. Kita sudah mati dalam dosa. Nah, kemudian kita dihidupkan di dalam Kristus. Kita sudah mati dalam dosa. Sebelum hidup dalam Kristus kita semuanya mati. Katakan kiri kanan, dulu kamu mati. Efesus 2 ayat 1 mengatakan, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Paulus ingin menjelaskan dulu kita ini mati. Saya. Mati saudara. Saudara, beberapa waktu ini ya sangat menyedihkan ya. Karena COVID, banyak teman-teman kita ya, bahkan ada jemaat Tuhan yang meninggal di Indonesia. Dan juga ada keluarga jemaat Tuhan yang meninggal. Dan saya punya 2 kali kesempatan untuk menjadi bagian daripada ibadah penghiburan. Saudara, ketika kita melihat mayat orang mati, apa yang bisa kita lakukan? Rasanya kita ingin menghidupkan mereka kembali, ya kan?
Kita punya kenangan hidup dengan mereka, kita mau mereka hidup. Kita melihat keluarganya yang nangis, perpisahan, kita kasihan. Kadang-kadang saya berpikir, kalau saya punya kuasa seperti Yesus ya, walaupun Tuhan sudah menjanjikan, kuasa Tuhan bisa membangkitkan orang hidup. Tapi kita jarang melihat itu, dan kadang-kadang itu iman kita yang tidak percaya bisa membangkitkan orang hidup. Tapi yang ingin saya katakan, ketika kita melihat orang mati, ya tidak bisa kita lakukan apa-apa lagi. Firman Tuhan ini menjelaskan bahwa tanpa Yesus kita dulu orang mati. Tanpa Yesus kita dulu adalah mati. Artinya apa, Pak? Mungkin saudara katakan, Ari, saya kan masih hidup. Artinya mati rohani, saudara. Kalau saudara keluar dari tempat ini, orang-orang di sana belum percaya Yesus semuanya hidup, tetapi mereka mati adanya. Mati rohani, mati. Dulu kita begitu, saudara. Saya tahu ciri-ciri orang mati. Nggak napas. Iya betul, nggak napas. Kalau nggak napas berarti nggak punya nafsu makan lagi kan? Nggak punya nafsu makan lagi, no appetite. Tidak punya aktivitas. Tidak tahu arah tujuan. Saya bisa bayangkan sekarang. Kalau saudara pernah melihat film zombie, secara rohani orang-orang di luar, dulu kita, Paulus mengingatkan bahwa kita dulu mati. Dulu kita ada zombie, bisa bergerak, cuma tidak ada kehidupan rohani dalam kehidupan kita. Di dalam dunia roh, kalau Allah, kalau kita sejenak dikasih menjadi sebagai malaikat, kita akan bisa membedakan ini umat Tuhan, ini orang-orang yang belum diselamatkan adalah orang mati rohani semuanya. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, ada roh Allah yang dimeteraikan. Ya, dulunya kita mati. Itulah kondisi kita sebelum kita mengenal Tuhan Yesus. Sebelum kita percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kita berjalan melakukan segala sesuatu, tetapi secara rohani kita mati. Apa yang terjadi? Kenapa saya katakan mati? Orang-orang di luar mati. Maaf, mati semuanya. Saya ingin mengingatkan saudara seperti Paulus mengingatkan jemaat Tuhan di Efesus bahwa dulu kamu itu mati. Kematian rohani ini sudah terjadi ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, saudara. Akibat dosa, Paulus mengatakan kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Di dalam Kejadian 2 ayat 17 mengatakan, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat itu janganlah kamu makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Adam masih hidup beratus-ratus tahun, diperkirakan mungkin 400-500 tahun Adam hidupnya. Tetapi secara rohani dia mati. Dan kemudian manusia sesudah Adam itu mati secara rohani semuanya. Dulu kita adalah mati. Dulu kita adalah mati. Mati artinya apa sih saudara? Mati yang rohani. Kalau kematian adalah perpisahan antara jiwa dan tubuh kita kan. Kematian rohani adalah perpisahan antara roh kita dengan Allah. Perpisahan roh kita dengan Allah. Separate. Di dalam Kejadian 3 ayat 8 mengatakan. Ketika mereka, Adam dan Hawa, ketika sudah jatuh dalam dosa, mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Terjadi ketika dosa, terjadi kematian rohani, berarti perpisahan antara manusia secara rohani dengan Allah. Itulah kematian daripada manusia. Paulus ingin mengingatkan dahulu kamu mati. Pak Ali kenapa ngomong mati-mati terus? Supaya kita tahu bahwa hari ini kita ada karena Tuhan. Amin. Bahwa dulu kita adalah mati. Supaya kita ada syukur saudara. Kita tidak seperti dulu lagi. Kematian rohani. Kematian rohani. Orang yang mati secara rohani tidak memiliki hubungan dengan Allah. Tidak memiliki hubungan dengan Allah. Orang yang mati rohani tidak punya perasaan, keinginan untuk bersekutu dengan Allah. Makanya kalau saudara menginjili orang yang mati di sana saudara, sekali dua kali ngomong saudara tidak bisa mengharapkan mereka menggebu-gebu untuk bertemu dengan Tuhan. Karena mereka mati rohani saudara. Tidak ada keinginan, tidak ada appetite.
Saya tahu saudara keluar dari sini nafsu makannya banyak. Ini saya mau makan bakso, baru gajian deh, pedasnya. Ayam geprek. Saudara punya nafsu makan. Bagi orang mati rohani, saudara mau ngomong tentang Tuhan, kalau Tuhan tidak menghendaki, tidak menjamah hatinya, dia tidak punya appetite untuk mendengarkan tentang Tuhan. Dia bisa dengarkan, tapi hatinya tidak diubahkan karena tidak ada keinginan, perasaan untuk berhubungan dengan Tuhan. Orang mati secara rohani. Dulu kita, sampai Tuhan benar-benar menjamah kita. Mungkin ada yang sebulan, setahun, 5 tahun, baru benar-benar menyerahkan diri kepada Tuhan. Dulu kita adalah mati. Sudah tahu bahwa kematian jasmani ada tanggalnya kan? Kematian jasmani, kelahiran ada tanggalnya. Kematian rohani ketika saudara lahir di bumi, saudara mati rohani. Dan kematian rohani itu tidak ada tanggalnya. Itu keberadaan umat manusia mati rohani. Saudara, kematian rohani ini, dulu kita mati tidak hanya mati rohani, tetapi umat manusia diperbudak. Kenyataan kedua, kita diperbudak. Di dalam Efesus 2 ayat 2-3 mengatakan, tidak hanya kita mati rohani. Paulus ingin menjelaskan, di ayat kedua, kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang bekerja di antara orang durhaka, orang dunia. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Saudara, tidak hanya mereka mati rohani, tetapi kehidupan mereka diperbudak oleh 3 hal ini, oleh dunia. Kamu mengikuti jalan dunia, cara dunia. Jadi sebenarnya ini kita belajar, dulu kita ya, sekarang kita belajar. Ketika kita melihat orang belum percaya kepada Tuhan, mati rohani, mereka tidak hanya mati rohani, tapi mereka sedang dibelenggu oleh dunia, oleh sistem dunia, oleh tata cara dunia. Beda dengan saudara. Saudara di-govern, dikuasai, berlaku dalam hidup saudara adalah tatanan kerajaan surga. Maka saudara disebut warga kerajaan surga. Orang dunia, jangan saudara harap langsung bisa seperti saudara. Mereka dibelenggu, diperbudak oleh sistem dunia. Firman Tuhan mengatakan. Dan kemudian tidak hanya dunia, tetapi juga iblis, dikatakan penguasa kerajaan Allah, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang durhaka. Ya itu dia. Rasul Paulus ingin menjelaskan, dulu kita seperti itu. Hari-hari ini kita melihat orang di luar juga seperti itu. Mereka diperbudak oleh iblis. Yang ketiga, kedagingan. Hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Itulah mereka dikuasai 3 hal. Dulu kita juga dikuasai oleh 3 hal ini. Kedagingan, iblis, dan dunia. Kita sudah bebas. Amin. Saudara sekalian, tolong tampilkan satu slide mengatakan, kita hidup dalam dunia yang membelenggu kita menjadi tak berdaya dan menjadi tidak berpengharapan. Betul? Tetapi sebenarnya istilah itu salah. Dulu kita mati dalam dunia yang membelenggu kita, yang menjadikan kita tidak berdaya dan menjadikan kita tidak berpengharapan. We are helpless dan hopeless. Saudara tahu waktu dulu saudara tidak berdaya saudara. Orang mati tidak bisa menolong diri sendiri, betul? Namanya juga kita nggak bisa saudara. Dengan kekuatan kita, boro-boro. Apalagi dibelenggu oleh dunia, iblis, dan kedagingan kita. Tidak bisa. Paulus ingin mengingatkan kita, dulu kita mati helpless dan hopeless. Tidak bisa menolong kita. Saudara tahu bahwa manusia kita dulu atau manusia sekarang itu bukan sakit saudara. Yang belum percaya Tuhan mereka bukan sakit atau bukan sedang mati. Tetapi mereka semuanya mati. Mati. Firman Tuhan ini tidak hanya mengingatkan kita, tapi untuk kehidupan pribadi kita, tapi mengingatkan kita bahwa ada sesuatu yang harus kita lakukan bagi orang-orang di luar sana. Zombie rohani. Amin. Karena tahu saudara, ayat berikutnya saya ingin bagikan bahwa ini adalah kabar baik bagi kita yang sudah diselamatkan Tuhan. Bahwa semua belenggu itu sudah dipatahkan oleh Tuhan.
kedagingan kita, iblis. Saudara harus tahu Tuhan Yesus sudah memenangkan itu. Di dalam Galatia 5:1 mengatakan supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita, karena itu berdirilah teguh. Saudara hanya perlu berdiri teguh dan jangan mau dikenakan kuk perhambaan. Jangan mau dikenakan kuk lagi oleh perhambaan. Jangan mau. Berarti maunya kita. Supaya tidak mau dan tidak menyerahkan kepada kuk perhambaan, kita harus berdiri teguh. Kenapa? Karena Yesus sudah memerdekakan kita. Betul? Dan kemudian kita sudah memasuki hubungan dengan Tuhan, itulah kabar baik bagi kita semua yang duduk di gereja hari ini. Yang ketiga, bahwa musuh itu tidak lagi memiliki kuasa dalam kehidupan kita. Di dalam 1 Yohanes 4:4 mengatakan, kamu berasal dari Allah anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam. Haleluya. Itulah kemenangan kita pada hari ini. Bahwa dulu kita mati, sekarang kita adalah orang-orang yang sudah dihidupkan. Dulu kita tidak punya pengharapan, tidak berdaya, Tuhan sudah menolong kita, sudah memerdekakan kita. Amin. Ini hanya mengingatkan saudara bahwa saudara berharga di mata Tuhan. Ini mengingatkan saudara bahwa kita semua dulu mati. Dan mengingatkan kita bahwa masih ada orang-orang, mungkin keluarga saudara. Mungkin saudara sekalian, orang yang mati bisa ke gereja enggak? Orang mati rohani bisa ke gereja? Bisa. Jangan lihat kiri kanan, mereka semua hidup. Saudara ke gereja, saudara memuji Tuhan. Bahkan pelayanan juga bisa masih mati rohani. Selama mereka belum berserah kepada Tuhan Yesus. Selama darah Tuhan belum membasuh dalam kehidupan mereka. Amin. Mati rohani. Saudara bisa tahu kalau orang mati memang belum hidup secara roh, ya datang ke gereja, tetapi ketika ada hal-hal rohani yang dibicarakan, ya untuk belajar Alkitab, untuk semakin maju, pemuritan, mentoring, mereka tidak punya nafsu, tidak punya appetite. Ketika saudara berbicara tentang teman saudara, kita makan tom yum kung lo, ayo. Rujak petis, ayo. Itu namanya ada appetite, saudara. Ketika orang nggak ada mati rohani, ngomong tentang firman Tuhan, tidak ada masuk, tidak ada lewat, tidak ada keinginan. Saudara, saya harap tidak ada yang mati rohani di sini. Karena saya tidak bisa menghidupkan orang yang mati rohani, hanya Yesus. Firman Tuhan mengatakan, Yesus sudah memerdekakan. Amin. Memang kita mungkin ada kelemahan, kemalasan rohani. Iya Pak, gara-gara COVID saya jadi malas rohani. Roh Kudus akan menguatkan kita. Dia akan meneguhkan kaki kita berdiri, berjalan kembali dalam kehidupan rohani kita. Amin. Aspek berjalan dalam kehidupan iman kita. Kenapa saudara? Karena saudara tidak usah lagi berperang untuk mencapai keselamatan saudara. Saudara hanya perlu berperang pun berdiri tegak untuk melawan serangan si iblis. Tetapi saudara harus berjalan dalam kehidupan iman saudara. Kalau saudara tidak berjalan, orang lain berjalan, berarti saudara mundur. Saya pernah duduk di bus di lantai kedua, saudara lagi main HP, loh kok bus saya mundur? Pernah? Ketika macet, loh kok bus saya mundur? Bukan saudara yang mundur, orang lain yang maju. Semua mobil sebelah-sebelah maju, saudara perasaan mundur. Itulah kemunduran rohani kalau saudara tidak maju sama sekali. Oke, saya nggak mau maju Pak, saya juga nggak mau mundur. Kalau saudara stuck, berarti saudara mundur karena semua orang maju. Amin. Saudara, sebagai orang yang sudah hidup secara roh, manusia baru, kita harus mau maju berjalan dalam iman. Amin. Rasul Paulus mengingatkan poin pertama, kita sudah mati dalam dosa dalam kehidupan sebelum kita. Yang kedua, kita sekarang hidup di dalam Kristus. Dia mengingatkan orang Efesus, dulu kamu mati karena ini. Kamu diikat, dibudak oleh ini. Sekarang kamu harus tahu bahwa kamu sekarang sudah hidup di dalam Kristus. Dalam kitab Efesus ini kata di dalam Kristus diulang-ulang oleh Rasul Paulus. Di dalam Kristus, di dalam Kristus. Katakan kiri kanan, kamu sudah di dalam Kristus. Kita hidup di dalam Kristus. Efesus 2 pasal 2 ayat 4-7 mengatakan,
Ini peralihan dari pasal 2 1 sampai 11 sampai 10. Tetapi Allah. Siapa? Gereja ICA, Pak Ari? Bukan, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita. Inisiatif dari Allah, rencana dari Allah, kehendak dari Allah. Tetapi Allah. Saudara tahu kalau saudara baca Alkitab, ketika ada perubahan yang drastis, selalu ada kata tetapi. Rasul Paulus sistemnya begitu. Bang, kejelekanmu, bang. Kemudian ketika dia beralih nasihatnya, tetapi, berarti nadanya sudah balik. Dulu kamu mati, tetapi Allah. Bukan kamu, bukan saya, bukan siapapun, tetapi Allah. Bukan gereja, tetapi Allah. Amin. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita. Ayat kelima, tampilkan. Ayat kelima mengatakan apa? Telah. Saya bertanya, sebelum kita lanjutkan. Telah itu sedang, belum, rencana, telah, sudah terjadi, pintar semuanya. Lain kali kalau baca firman Tuhan, kalau ada kata telah, ingat telah sudah selesai, dan finish. Allah sudah melimpahkan bagi kita, telah. Kalau Tuhan mengatakan telah, jangan katakan lagi, Tuhan hidupkan saya lagi. Tuhan jadi bingung, saya sudah telah. Baca itu telah. Telah itu artinya sudah selesai. Kalau kita minta lagi, kalau Tuhan sudah berikan, membebaskan kita, menghidupkan kita minta lagi, Tuhan bingung. Firman Tuhan mengatakan sudah selesai, telah. Kalau dalam tata bahasa Inggrisnya itu sudah past tense, sudah selesai. Telah menghidupkan kita bersama-sama dengan siapa? Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Ayat 6 mengatakan, dan di dalam Kristus, sekali lagi di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga. Dan telah memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan masa yang akan datang, saudara. Saudara akan melihat kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya. Wah, ini kalau ngomong itu penuh dengan luar biasa. Rasul Paulus menggambarkan Yesus ini, menggambarkan Allah. Rasul Paulus menggambarkan Allah yang luar biasa, kekayaan kasih karunia yang melimpah, sudah kaya melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita di dalam Kristus Yesus. Tetapi Dia melakukan 3 hal membuat saudara boleh berkata, sekarang ini aku hidup di dalam Kristus. Amin. Saudara, sekali lagi, tetapi Allah. Saya katakan orang mati tidak bisa menolong, boro-boro menolong. Sudah mati secara rohani. Ya, tidak tahu arah, tidak tahu di mana, tidak bisa mengasihi. Orang mati, saudara. Tapi saudara sudah hidup. Kenyataan pertama, orang yang hidup dalam Tuhan. Hidup karena rahmat dan kasih-Nya. Amin. Slide berikutnya. Saudara, kita dilahirkan ya ke dalam dunia ini berdosa, tidak satupun dari kita memilih untuk dilahirkan, tetapi Tuhan mencipta kita. Tapi Tuhan yang mencipta kita, walaupun kita lahir sebagai orang berdosa, Tuhan juga akan menolong kita. Kenyataan hidup sebagai orang yang hidup di dalam Kristus karena rahmat dan kasih-kasih-Nya semata-mata, titik. Pertama, karena kasih dan rahmat-Nya yang melimpah, Allah telah menghidupkan kita. Amin. Kedua, Allah telah membangkitkan kita. Ketiga, Allah telah memberikan tempat di surga. Menghidupkan, saudara tahu bahwa saudara secara roh saudara hidup. Saudara, kalau saya katakan secara roh kita mati, kita ciptaan baru, betul? Bukan berarti kita ciptaan lama dibetulin, saudara. Bukan. Ciptaan lama itu sudah mati, nggak bisa dibetulin. Betul? Kalau meja ini somplak gitu ya, pluk somplak.
Kita bisa betulin kan? Ngerti nggak somplak ya? Rusak gitu ya, patah kakinya, misalnya patah. Bisa betulin kan? Sehebat apapun tukang kayunya, mungkin nggak kelihatan, tetapi di dalam kita tahu pernah patah kan? Tuhan tidak membuat kita seperti itu. Yang rusak, yang mati itu, mati nggak ada gunanya lagi. Tuhan menjadikan kita ciptaan baru, sesuatu yang baru saudara, bukan sesuatu yang lama dijadikan baru. Mengerti ya? Jadi saudara, hidup baru ini sebagai ciptaan baru, Tuhan memberikan hidup yang baru di dalam kuasa rohnya. Secara roh yang dulu saudara nggak ada apa-apanya, zombie saudara, zombie rohani sekarang saudara menjadi orang yang hidup menurut roh di dalam Kristus Yesus. Hidup karena rahmat-Nya. Di dalam Kristus kita dihidupkan, bahkan diberikan hak untuk tinggal di dalam tempat surgawi. Apa artinya? Tadi katakan, kita dikatakan memberikan tempat bersama-sama dengan Yesus di surga. Kalau tadi ayat ini bersama-sama Yesus di dalam Yesus, diberikan tempat bagi kita. Pak Ari, kita kan masih di bumi ya. Ya, kenapa firman Tuhan ini mengatakan tadi apa? Dia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Disinilah kadang-kadang kita harus tahu bahwa di sini Rasul Paulus ingin menjelaskan sesuatu dimensi yang menyatukan antara surga dan bumi. Saudara, saya selalu percaya keselamatan kita, kehidupan kekal kita bukan di sana saudara. Ya di sana pasti selama-lamanya kehidupan kekal kita ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sudah mulai menjalani kehidupan kekal. Karena kita ciptaan baru, kita manusia roh baru. Itulah maksud Tuhan, mengatakan ketika Dia sudah membangkitkan kita, Dia juga memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Keselamatan manusia roh baru kita dimulai hari ini. Kehidupan roh kita sampai ke kekekalan dimulai di bumi ini. Amin. Saudara, Tuhan menempatkan kita dalam bahasa Inggrisnya sit, duduk dalam keselamatan kita di tempat surgawi. Firman Tuhan mengatakan, di mana Yesus berada, kita berada. Kadang-kadang firman Tuhan ini, kadang-kadang saya tergelitik. Ini adalah status kita, identitas kita. Kalau kita sebagai umat Tuhan, kita masih berkata, Tuhan di mana Engkau? Tuhan sudah mendudukkan saudara di tempat surgawi. Identitas baru sebagai anak Tuhan. Firman Tuhan berkata, mengingatkan kita, bahwa saudara berharga di mata Tuhan. Di mana Yesus berada, secara roh saudara, memang secara fisik saudara tidak saya nggak merasakan Tuhan. Nggak merasakan Tuhan. Secara roh, jangan pakai perasaan. Perasaan bukan roh. Secara roh, Tuhan, iblis tidak bisa mengganggu saudara karena meterai Roh Kudus. Secara roh, firman Tuhan mengatakan saudara sudah ditempatkan di tempat surgawi bersama-sama dengan Yesus. Keselamatan, kehidupan kekal saudara dimulai ketika saudara percaya Tuhan Yesus. Saudara sedang berjalan menuju kekekalan di bumi sampai nanti di surga selamanya. Amin. Haleluya. Nah yang kedua, tidak hanya kita hidup karena rahmat dan kasih-Nya, tetapi kita hidup bagi kemuliaan-Nya. Kenyataan itu saudara, saudara tidak bisa menghindari. Kita hidup di dalam Kristus karena rahmat dan kemurahan-Nya, dan kemudian kita hidup di dalam Kristus untuk kemuliaan-Nya. Di dalam Efesus 8 ayat 10 mengatakan, sampai 10, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, diingatkan kembali. Ini bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Kata pemberian Allah, katakan pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, katakan bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ayat 10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus, diciptakan baru secara roh, untuk apa? Melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara mengerti firman Tuhan ini? Jadi saudara, ketika saya katakan, karena Paulus mengatakan, kita sudah hidup di dalam Kristus, pertama karena rahmat-Nya, membebaskan kita, menempatkan kita, menghidupkan kita. Kemudian, kenyataan kedua, kita hidup bagi kemuliaan Tuhan.
Paulus mengingatkan kembali, hei kamu sudah diselamatkan, bukan pekerjaanmu, bukan kekayaanmu, bukan pelayananmu, bukan kebaikanmu. Jangan ada yang bangga. Amin. Kemudian dia mengatakan, hei sebagai orang yang sudah diselamatkan, dihidupkan, punya posisi di dalam kerajaan surga, jangan lupa melakukan pekerjaan baik untuk kemuliaan Tuhan. Pekerjaan baik itu pun sudah disediakan Tuhan. Ketika saudara tap maksudnya satu signal dengan Tuhan, Tuhan akan menyatakan pekerjaan itu bagi saudara. Amin saudara. Perbuatan baik. Jadi kita harus selalu berhubungan dengan Tuhan. Sebagai manusia roh, saudara berhubungan dengan roh Allah, dia akan menyatakan perbuatan-perbuatan baik yang sudah disediakan bagi kita untuk kita lakukan. Saudara, kita tidak diselamatkan oleh perbuatan baik. Amin. Kita tidak diselamatkan oleh perbuatan baik, tetapi kita diselamatkan untuk melakukan perbuatan baik. Setuju? Kita tidak diselamatkan oleh iman dan perbuatan. Ajaran dunia, saudara, ajaran agama dunia. Kalau saudara keluar ya, tanya. Rata-rata kalau orang Asia percaya kepada surga dan neraka. Bagaimana kamu bisa ke surga? Ya, saya berbuat baiklah, tidak menjahilin orang, pokoknya saya berbuat baik, suatu saat saya ke surga. Perbuatan baik. Kita tidak diselamatkan oleh iman dan perbuatan baik, tidak ada tambah-tambahan. Kita diselamatkan oleh kasih karunia. Tapi kita diselamatkan oleh iman dan iman kita harus bekerja. Amin. Kita diselamatkan dari dosa, kita diselamatkan untuk Tuhan. Untuk melakukan pekerjaan Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Itu adalah bukti bahwa kita orang-orang yang sudah hidup di dalam Kristus. Saya harap ini boleh menegur kita. Siapa percaya saudara hidup di dalam Kristus? Yang lain mati semua. Siapa percaya saudara sudah hidup di dalam Kristus, bersama Kristus, sudah diberikan tempat bersama-sama Kristus di tempat surgawi? Oke, turunkan tangan. Buktikan bahwa saudara hidup secara rohani. Apa buktinya? Melakukan pekerjaan baik yang sudah disediakan Allah bagi setiap orang yang sudah dihidupkannya. Amin ya, dicatat di surga ya. Yes, amin. Saya suka jemaat ICA. Mantap. Amin. Haleluya. Yakobus 2 ayat 26 mengatakan, inilah yang sering kita perdebatkan. Yakobus 2:26 mengatakan, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati. Demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Jalani kehidupan rohani baru saudara di dalam Kristus dengan mengerjakan iman saudara. Sekali lagi, perbuatan baik saudara plus iman saudara tidak mendatangkan keselamatan. Tetapi keselamatan, kemudian saudara beriman, iman itu harus aktif, harus bekerja, harus memuliakan Tuhan. Membuktikan bahwa saudara adalah ciptaan baru, roh Allah ada dalam kehidupan saudara. Amin. Saya undang tim musik maju ke atas. Saya percaya saudara boleh diberkati hari ini. Saudara, saya akan tutup dengan pernyataan ini. Yang menciptakan hidup, yang memberikan kehidupan adalah Yesus Kristus. Amin. Karena manusia, kesalahan manusia, setiap manusia mati. Mati secara rohani. Hari ini, Paulus mengingatkan saudara, surat kasih Paulus ini kepada jemaat Efesus, juga bagi saudara dan saya. Dulu kita mati, tapi sekarang kita hidup dalam Kristus. Karena kita hidup dalam Kristus, kita harus memuliakan Tuhan. Amin. Haleluya. Saya undang semua bangkit berdiri.